Bab 1496, setiap orang memiliki agendanya masing-masing. Orang yang paling berhati-hati saat ini adalah Aiden dan Ning Wen di sampingnya. Gu Xuan, tetua dari klan Roh Tulang, sulit untuk dihadapi. Saya takut tulang naga akan jatuh ke dalam perangkap. Itu ada di tangan lawan. Tentu saja, premisnya adalah Aiden tidak menggunakan kekuatan manik-manik roh. Ning Wen menarik napas dalam-dalam dan tampak tegas. Dia memandang Aiden dan berkata, "Sekarang aku akan memberikan tulang naga itu kepadamu secara diam-diam. Serahkan aku kepada mereka, sehingga mereka akan melepaskanmu." Aiden memandang Ning Wen dengan mata polos. Akankah pihak lain melepaskannya jika dia menyerahkannya? Ini hanyalah mimpi orang bodoh. Berhentilah bermimpi. Aku sudah mempermalukan mereka dan mereka pasti akan mengambil nyawaku. Bagi keluarga kaya ini, wajah dan martabat bahkan lebih penting daripada nyawa mereka. Ning Wen memikirkannya dengan hati-hati. Daripada mengatakan bahwa pihak lain menginginkan lunasnya, lebih baik mengatakan bahwa mereka ingin mendapatkan kembali posisi mereka. Namun, hal ini mungkin tidak berlaku bagi Gu Chen, tetua kedua dari klan Roh Tulang, karena dia tidak kehilangan muka dan hanya datang ke sini untuk tulang naga. Gu Chen, tetua kedua dari klan Roh Tulang, memandang Aiden sambil tersenyum dan berkata, "Teman kecil, aku tidak punya permusuhan denganmu. Tidak perlu mengambil nyawamu, tapi aku tahu bahwa tulang naga itu adalah di tubuhmu. Untuk harta karun ini, aku bertekad untuk menang. Jika kamu bisa menawarkan harta itu, aku bisa mengizinkanmu pergi. Atau, kamu bisa datang kepadaku dan aku bisa menerimamu sebagai muridku." Mendengar ini, wajah Gu Xuan menjadi semakin jelek. Saat ini, Gu Chen benar-benar bisa mengucapkan kata-kata ini. Aiden tertawa kecil dan menerimanya sebagai murid. Itu tidak tergantung pada apakah dia memenuhi syarat atau tidak, tapi debu tulang ini cukup ceria. Dia dengan belak-belakan mengatakan bahwa dia datang ke sini untuk mendapatkan tulang naga tanpa membuat alasan apapun pindah. Dia tidak lagi membutuhkan alasan lain. "Maaf, aku tidak tertarik padamu sebagai master. Jika kamu menginginkan tulang naga, kamu bisa mendapatkannya sendiri. Jika kamu pikir kamu memiliki kekuatan. Kenapa kamu begitu sombong?" Gu Chen menatap Aiden. Dia tidak tahu di mana kepercayaan Aiden. "Hah, kakak kedua, sekarang kamu tahu betapa sombongnya orang ini kan?" Penatua Agung Gu Xuan mencibir. "Dalam hal ini, kita hanya bisa membunuhnya." Gu Chen memuntahkan seberkas cahaya putih dari mulutnya, dan aura langit dan bumi tiba-tiba berkumpul, berubah menjadi mayat putih. Tulang-tulang itu semuanya bergegas menuju Aiden dengan gigi dan cakarnya, dan aura putih aneh meledak ke arah Aiden. Aiden patah hati. Sambil berpikir, pedang terbang Xiao melintasi kehampaan dan menembus tubuh kerangka. Bang bang bang, ratusan mayat hancur berkeping-keping. Gu Chen sedikit mengernyit, pedang Aiden agak kuat, dan langsung menembus tulang, yang sungguh luar biasa. "Wah, kekuatanmu cukup bagus. Aku bisa memberimu kesempatan untuk bergabung dengan suku Roh Tulang kami dan aku akan memberimu posisi yang bagus. Kamu juga tahu bahwa suku Roh Tulang kami adalah ras paling kuat di seluruh wilayah Bintang Tian Qiong. Bergabung dengan kami hanya ada manfaatnya, tetapi tidak ada konsekuensi baik jika menjadi musuh kami." Gu Chen terus membujuk Aiden untuk bergabung dengan klan Roh Tulang, tetapi Aiden datang ke sini hanya untuk menghancurkan klan Roh Tulang, dan tentu saja dia tidak akan benar-benar bergabung dengan mereka. "Aku bisa bergabung denganmu, tapi berikan aku lunasnya." Aiden mengajukan syarat. "Lancang." Gu Xuan berteriak keras, "Nak, jangan berterima kasih." Dalam pandangan Gu Xuan, mengizinkan Aiden bergabung dengan klan Roh Tulang adalah konsesi terbesar mereka. Ini memberi Aiden pilihan, tapi dia sedikit tidak berterima kasih. "Membunuh." Gu Xuan melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya putih terbang. Mereka jelas adalah orang-orang kuat dari klan Roh Tulang. Lusinan orang kuat di bidang transformasi langsung mengepung Aiden dan Ning Wen. Bum bum bum. Saat berikutnya, pertempuran pun terjadi. Ning Wen telah memulihkan 60 hingga 70% kekuatannya setelah istirahat. Setiap kali dia mengambil tindakan, dia dapat mengusir lawan. Namun, ada terlalu banyak orang kuat dari suku Roh Tulang. Semua orang mengambil tindakan bersama, dan Ning Wen seimbang cocok, bahkan samar-samar. Ning Wen sebenarnya ditekan. Di sisi lain, Aiden lebih unggul, dan serangannya sangat tajam. Setiap kali dia menyerang, dia memukul lawannya hingga dia muntah darah dan mundur dengan keras. Anak ini sangat kuat. Jika kita bisa memenangkannya, kita bisa menghadapi lelaki tua Gu Xuan itu di masa depan. Pikir Gu Chen dalam hatinya. Saat ini, dia tidak ingin membunuh Aiden, tetapi ingin memenangkan hatinya. Gu Xuan, sebaliknya, berharap Aiden akan mati tanpa tempat pemakaman. Dia merasakan aura familiar dari tubuh Aiden, dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa orang ini tidak sederhana. Lebih baik membunuh. Xuan Moqi.
Dengan lambaian tangan besar Gusuan, energi spiritual langit dan bumi berkumpul menjadi bola sihir gelap yang besar. Kekuatan spiritual menakutkan yang tak terkatakan menekannya, membuat energi spiritual yang berada puluhan ribu mil di sekitarnya tampak berubah menjadi nafas ki, udara. Iblis, sepertinya ada sesuatu yang hidup di bola sihir gelap. Dua mata ajaib menatap Aiden dan Ningwen di bawah. Pergilah ke neraka. Gusuan berteriak keras, dan bola sihir gelap yang besar itu jatuh. Setiap incinya jatuh, ruang itu runtuh, dan tidak dapat menahan energi iblis gelap sama sekali. Tidak lagi. Kematian sudah pasti. Saya tidak bisa menyalahkan orang lain karena berakhir seperti ini. Orang biasa ini tidak bersalah karena menyembunyikan batu giok. Dia memiliki tulang naga, yang merupakan benda suci. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Tidak ada yang terkejut. Saat Aiden menyelamatkan seseorang, dia sudah ditakdirkan untuk mati. Aiden menarik napas dalam-dalam, seluruh tubuhnya bersinar dengan kilat, dan dia dikelilingi oleh kekuatan spiritual yang mendominasi. Dia mengulurkan satu tangan, dan kuali dewa hijau muncul dari telapak tangannya. Penghilangan. Aiden berteriak pelan, kuali dewa Qian berputar dengan cepat, dan aliran cahaya dewa Qian terbang. Namun, cahaya dewa Qian masih terlalu lemah dibandingkan dengan bola ajaib, dan dengan cepat ditelan oleh cahaya gelap bola ajaib. Belakangan, sosok Aiden juga ditelan kegelapan. Tidak bagus. Ekspresi Ningwen berubah drastis. Hahaha. Gusuan tertawa terbahak-bahak dan ditelan oleh bola sihir gelap. Bahkan jika Aiden memiliki 10 nyawa, itu tidak akan cukup untuk mati. Namun saat ini, aura gelap perlahan menghilang. Sesosok muncul di mata semua orang, aman dan sehat. Itu Aiden, dia belum mati. Anda? Pada saat ini, Gusuan tidak melihat ke arah Aiden, tetapi ke tetua kedua Guchen. Mungkin semua orang tidak melihatnya dengan jelas, tetapi Gusuan tahu bahwa dialah yang menyelamatkan Aiden sekarang. Guchen tersenyum tipis, teman kecil ini sangat berbakat dan sangat kuat. Jika dia bisa bergabung dengan klan roh tulang kita, kekuatan klan kita pasti akan meroket, dan itu merupakan hal yang baik bagi kita. Cahaya gelap melintas di mata Gusuan. Bagaimana mungkin dia tidak melihat apa yang dipikirkan Guchen? Sial, ini untuk klan roh tulang, ini untuk kekuatannya sendiri di klan. Bab 1497, Klan Roh Tulang. Aiden menatap Guchen. Apakah dia benar-benar mengira dia telah menyelamatkannya? Faktanya, bukan itu masalahnya. Saat bola ajaib itu datang, dia telah memasang perisai pertahanan untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, tidak ada salahnya jika Guchen berpikir demikian. Setidaknya Guchen tidak akan membiarkan dia mati di sini. Alasan mengapa dia tidak memasuki klan roh tulang sebelumnya adalah karena dia takut menimbulkan kecurigaan dari pihak lain. Tetapi jika dia memasuki klan roh tulang dengan bantuan para tetua klan roh tulang, tidak akan ada masalah. Saya bisa memasuki klan roh tulang, tapi ada dua syarat. Aiden menatap orang lain dan berkata. Semua orang mengira Aiden sedikit tidak berterima kasih. Bagaimanapun, semua orang sekarang mengira dia berada dalam situasi putus asa dan tidak memenuhi syarat untuk mengajukan persyaratan. Sangat berani. Melihat Aiden seperti ini, Guchen semakin mengaguminya. Oke, jika kamu punya syarat, katakan saja. Guchen tidak hanya tidak marah, tetapi dia juga tersenyum dan berbicara. Lu Liang juga mengemukakan syaratnya begitu saja. Pertama, aku bisa masuk ke klan roh tulang dan mengikutimu, tapi aku tidak akan menjadi muridmu. Hahaha, syaratnya sangat sederhana. Selama kamu bergabung dengan klan roh tulang dan mengikutiku, aku bisa memberimu posisi lain. Dengan bakat dan kekuatanmu, sayang sekali jika menjadi muridku. Guchen langsung menyetujuinya. Ekspresi Gusuan di samping bahkan lebih jelek. Baru saja dia ingin membunuh Aiden, tapi sekarang Gusuan mencoba untuk memenangkannya. Bukankah ini tamparan telanjang di wajahnya? Guchen, jangan melangkah terlalu jauh. Gusuan berbicara dengan dingin. Guchen menoleh ke arahnya dan tersenyum tipis. Mengapa Tetua Agung mengatakan ini? Sekarang klan roh tulang kita telah berdiri di puncak wilayah bintang Tianqiong, tidak ada kekuatan yang menjadi lawan kita. Ada banyak orang berbakat dan kuat di wilayah bintang Tianqiong yang belum kita tarik, jadi mengapa kita harus peduli padanya? Gusuan bertekad untuk membunuh Aiden. Kata-kata Tetua Agung salah. Meskipun klan roh tulang kuat, jika mereka tidak menyuntikkan darah baru, cepat atau lambat mereka akan digantikan oleh kekuatan baru. Bukankah demikian halnya dengan klan roh darah? Kami bangga menjadi kuat, tetapi pada akhirnya kami dimusnahkan sepenuhnya oleh suku roh kayu, yang berada di ambang kepunahan. Saya tidak ingin suku roh tulang kami mengikuti jejak suku roh darah mereka. Gusuan terdiam. Bagaimanapun, klan roh darah baru saja binasa belum lama ini. Saya harap Anda tidak menyesalinya. Gusuan mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Tentu saja Guchen tidak akan menyesalinya. Meskipun ada banyak orang kuat di klan roh tulang, banyak orang kuat yang bersedia dekat dengan Tetua Agung Gusuan. Oleh karena itu,
tidak ada orang yang terlalu kuat di sekitar Gu Chen. Aiden memberinya secercah harapan. Apa syarat kedua? Gu Chen bertanya. Lu Liang memandang Ning Wen yang berdiri di samping. Biarkan dia bergabung dengan klan Roh Tulang bersamaku. Dia tidak bisa melanjutkan masalah sebelumnya. Terlebih lagi, tulang naga tidak bisa diambil lagi. Begitu dia mengatakan ini, alis Gu Chen sedikit mengernyit. Dia bisa membiarkan Ning Wen bergabung dengan klan Roh Tulang, jadi Ning Wen pasti akan dekat dengannya. Ning Wen sendiri tidak buruk dan bisa memberinya banyak bantuan. Tapi agak mustahil baginya untuk melepaskan lunasnya. Orang bisa bergabung dengan klan Roh Tulang kita, tapi saya harus mendapatkan tulang naga emas. Jika dia bisa mendapatkan tulang naga emas, kekuatannya pasti akan meningkat pesat, dan dia bahkan bisa langsung melampaui tetua agung itu. Ketika saatnya tiba, statusnya secara alami akan meningkat lagi. Jika itu masalahnya, kamu bisa membunuh kami berdua. Aiden berkata dengan emosi bahwa dia tidak akan pernah menyerahkan tulang naga itu kepada pihak lain. Hal ini membuat Gu Chen sedikit kesulitan menentukan pilihan. Hahaha, Gu Chen, menurutku kamu harus menyerah. Orang ini sama sekali tidak berterima kasih. Jika kamu tidak membunuhnya, dia akan melangkah lebih jauh. Saat ini, Gu Xuan ingin melihat lelucon Gu Chen. Gu Chen juga ragu-ragu saat ini. Jika dia mengambil tindakan sekarang, dia pasti bisa mendapatkan tulang naga. Tapi dalam kasus ini, dia harus membunuh Aiden dan Ning Wen. Setelah ragu-ragu lagi dan lagi, Gu Chen menarik napas dalam-dalam. Oke, saya berjanji. Setelah kata-kata itu keluar, pemandangan menjadi sunyi. Tidak ada yang mengira bahwa Gu Chen benar-benar menyetujui dua syarat sulit ini. Sepertinya dia berencana untuk menjaga Aiden di sisinya. Itu pilihanmu. Wajah Gu Xuan menjadi lebih dingin. Dia tidak pernah berpikir bahwa Gu Chen akan membuat pilihan seperti itu. Ini luar biasa. Hah, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini lagi. Jelas sekali, dia masih sedikit tidak senang. Mari ikut saya. Kata Gu Chen, lalu Aiden memandang Ning Wen di belakangnya, mengerutkan kening. Dia sebenarnya tidak ingin bergabung dengan klan Roh Tulang, tapi sepertinya dia tidak punya pilihan lain saat ini. Ayo pergi. Aiden adalah orang pertama yang mencapai Gu Chen. Ning Wen sedikit ragu-ragu, dan kemudian juga mencapai Gu Chen. Gu Chen mengangguk, lalu melambaikan lengan jubahnya, dan aliran cahaya menyelimuti tubuh ketiga orang itu dan terbang langsung menuju kehampaan. Melihat aliran cahaya itu, wajah Penatua Agung Gu Xuan menjadi sangat suram. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi seperti ini. Deng Feng, yang berada di samping Gu Xuan, berkata dengan marah bahwa dia ingin Ning Wen mati sekarang. Ning Wen belum mati, dia gelisah. Jangan biarkan mereka pergi. Sekarang mereka telah pergi ke Gu Chen, tidak mudah untuk menyentuh mereka. Gu Xuan memelototi Deng Feng, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain. Sekarang dia dan Ning Wen bertarung sampai mati, cepat atau lambat Ning Wen akan membunuhnya. Kembali dulu. Gu Xuan langsung kembali ke kota Xuangu. Saat ini, Aiden dan Ning Wen telah muncul di kota lain. Kota ini jauh lebih kecil dari kota Xuangu, dan aura kota ini juga jauh lebih lemah daripada kota Xuangu. Ini adalah kota pemakaman jiwaku, dan kota tulang misterius ada di sana. Gu Chen menunjuk ke suatu arah. Dari sini, Anda dapat melihat kota Xuangu, yang jaraknya sekitar 1000 mil. Bagi mereka, jarak 1000 mil dapat dicapai dalam sekejap. Ini jauh lebih lemah dari kota Xuangu. Aiden berbicara langsung. Gu Chen hanya tersenyum tipis. Sekarang memang jauh lebih lemah, tapi mungkin tidak akan terjadi di masa depan. Gu Chen tampaknya cukup percaya diri. Tetua ketiga ada di sini. Pada saat ini, sesosok tubuh datang dan berkata kepada Gu Chen sambil menangkupkan tinjunya. Oh, apa yang dilakukan makhluk lama ini? Gu Chen sedikit bingung. Mungkin aku di sini untuk urusan tetua agung. Pria itu mengingatkannya, dan Gu Chen mengangguk, kalian berdua bisa berjalan-jalan keliling kota, dan saya akan pergi menemui tetua ketiga. Setelah itu, Gu Chen pergi, sementara Aiden dan Ning Wen berjalan keliling kota. Apa yang ingin kamu katakan? Aiden memandang Ning Wen, yang ragu-ragu untuk berbicara, tetapi akhirnya bertanya, apakah kita benar-benar akan bergabung dengan klan Roh Tulang? Tidak ada salahnya bergabung dengan suku Roh Tulang. Bagaimanapun, suku Roh Tulang sekarang menjadi suku roh terbesar di wilayah bintang Tianqiong. Bab 1498, Kemarahan. Ning Wen tidak dapat memahami Aiden. Dia menganggap klan Roh Tulang sebagai klan jahat dan tidak akan bergabung dengan mudah. Tapi sekarang dia mengikuti Aiden ke klan Roh Tulang dan datang ke sisi Gu Chen, tetua kedua dari klan Roh Tulang. Aiden tampaknya memiliki pikiran yang sangat terbuka. Kemanapun dia pergi, dia akan memperlakukannya dengan normal. Dan tujuannya sendiri adalah untuk memasuki klan Roh Tulang.
Hanya dengan cara ini dia dapat menghancurkan lawan dengan biaya minimum. Tulang naga itu untukmu. Ning Wen menyerahkan bola cahaya kemasan kepada Aiden. Aiden tidak sopan dan mengambil tulang naga emas itu. Aku pergi. Setelah mengucapkan 3 kata ini, Ning Wen terbang menjauh. Aiden tidak membujuknya, tetapi hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setiap orang memiliki ambisinya sendiri, dan Anda tidak dapat memaksakannya. Pada saat ini, tetua kedua Guchen mendatangi Aiden, di mana Ning Wen. Dia sudah pergi. Aiden berkata, Guchen meliriknya, dia tidak ingin memaksa Ning Wen untuk tinggal, tidak ada gunanya, dia pasti memberikan lunas emas kepada Aiden. Namun, dia tidak memiliki peluang dengan Dragon Bone, jadi dia takut dia benar-benar tidak akan mendapatkannya. Mari ikut saya. Guchen membawa Aiden ke ruang pertemuan. Banyak orang berkuasa telah datang ke sini. Ada seorang lelaki tua berdiri di depannya. Penatua ketiga, Bon Jade. Guchen memperkenalkan Aiden, dan Aiden mengangguk, Sulin. Ini adalah nama samarannya. Nama Aiden sudah terkenal di wilayah bintang Tianqiong. Jika dia mengucapkan 2 kata ini, saya khawatir tetua kedua dan ketiga dari suku Roh Tulang akan menjatuhkannya secara pribadi. Mari kita mulai berbisnis. Guchen berkata dengan suara yang dalam, tetua agung diam-diam mengirim orang ke Gunung Tiangxuan untuk mendapatkan tulang Tiangxuan. Jika dia mendapatkan harta ini dan menggabungkannya, saya khawatir kita tidak akan menjadi lawannya bahkan jika kita bergabung. Kita harus menghentikannya, jika tidak, jika kami melakukannya, kursi kami akan diambil alih lagi. Kursi? Aiden sedikit bingung. Klan Roh Tulang memiliki 7 tetua, yang juga berarti ada 7 kursi, tetapi kursinya tidak tetap. Jika salah satu dari mereka kuat, memupuk kejeniusan di bawah kursi, dan mengalahkan lawan, dia dapat memenangkan salah satu kursi, dan orang yang memenangkan kursi ini dapat mendudukinya selama 1 tahun, yang berarti bahwa selama tahun ini, pihak lain dapat memperoleh sumber daya pelatihan selama 1 tahun. Pertempuran seperti itu terjadi setiap tahun, dan Penatua Agung diperkirakan mendapat 5 kursi tahun ini. Sangat kejam. Aiden menghela nafas, 1 orang memenangkan 5 kursi, ditambah 1 kursi ditempati oleh dirinya sendiri, 1 orang memenangkan 6 kursi. Ini bukan lelucon. Pada tahun-tahun sebelumnya, para murid di bawah Tetua Agung dapat memenangkan 4 kursi. Tahun ini, mereka akan memenangkan 5 kursi. Ini tidak dapat diterima oleh semua orang, tetapi prosesnya agak kejam. Ini juga alasan mengapa tulang giok tetua ketiga datang untuk menemukan debut tulang tetua kedua. Dia tidak ingin kursinya diambil. Dia telah mengirim Zuyu ke Gunung Tiangxuan. Zuyu adalah seorang jenius terkenal dari suku Roh Tulang kita. Kekuatannya bahkan tidak lebih lemah dari kita, orang-orang tua. Dialah yang memimpin orang-orang kuat untuk menghancurkan suku Roh Angin. Melihat keseluruhannya, tidak banyak orang di klan Roh Tulang yang bisa melawannya. Aku akan pergi. Pada saat ini, seorang pemuda berjalan dan berkata, meskipun Zuyu kuat, saya, Chen Yuan, mungkin tidak lebih lemah dari dia. Guchen menghela nafas, Chen Yuan, sebaiknya kamu berlatih dalam pengasingan terlebih dahulu untuk menstabilkan kultivasimu. Kalau begitu jangan melakukan misi di sini. Apakah yang lebih tua tidak mempercayaiku? Sebagai orang terkuat di bawah tetua kedua, Chen Yuan secara alami memenuhi syarat untuk pergi, tapi kali ini lawannya terlalu kuat. Jika dia tidak berhati-hati, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Bahkan jika dia pergi, dia mungkin tidak bisa mengalahkan lawannya. Aku sudah memikirkan seseorang. Guchen memandang Aiden, dan Aiden sudah tahu apa maksudnya. Tetua mengira aku bisa mengalahkan Zuyu itu. Apakah kamu menganggapku terlalu tinggi? Aiden tidak takut pada pihak lain, tapi melihat sikapnya terhadap Chen Yuan barusan, sepertinya tidak pantas baginya untuk mengambil risiko sekarang. Guchen tidak menerimanya dari lubuk hatinya, jadi dia membiarkannya mati. Saya yakin Anda bisa mengalahkannya. Guchen menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya percaya pada penilaian saya sendiri. Dia? Baik Penatua ketiga Guyu dan Chen Yuan merasa sedikit melamun. Bisakah Sulin melakukan apa yang tidak bisa dilakukan Chen Yuan? Apa kemampuanmu? Chen Yuan menatap Aiden di depannya dan bertanya. Aiden menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin untuk pergi ke Gunung Tiangxuan kali ini, jadi sebaiknya saya meminta yang lebih tua untuk mencari orang lain. HMPH, pengecut, sebaiknya aku pergi. Chen Yuan mengajukan diri untuk pergi lagi, dia ingin membuktikan kekuatannya. Tidak. Guchen melanjutkan, kali ini kalian berdua pergi bersama, dengan Sulin sebagai pemimpin, dan Chen Yuan sebagai asistenmu. Chen Yuan tercengang, memintanya mengikuti pria baru. Dia tidak bisa mengerti. Aiden tahu bahwa pihak lain bertekad untuk melepaskannya, dan tidak pantas untuk menolaknya lagi. Mengikuti Chen Yuan kali ini sudah merupakan konsesi terbesarnya. Dalam hal ini, aku tidak akan menolak lagi.
Aiden menerimanya secara langsung. Tepat ketika Chen Yuan ingin mengatakan sesuatu lagi, Gu Chen berbalik dan pergi tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara. Tetua ketiga Gu Yu tidak tahu mengapa Gu Chen begitu percaya pada Su Lin, hanya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu pergi. Sepertinya dia hanya bisa menemukan cara lain, dan tetua kedua tidak bisa diandalkan. Aiden kembali ke kamar yang diatur untuknya oleh Gu Chen. Dia tidak melupakan tujuan perjalanannya. Dia masih membawa 3 manik roh bersamanya. Dengan mata terpejam, Aiden duduk bersila di tempat tidur, merasakan aura di sekitarnya. Kemudian, pikirannya dilepaskan keluar, dan dia melangkah lebih jauh 3 manik-manik roh lainnya. Lokasi Ratna. Setelah mencobanya beberapa saat, saya masih tidak mendapatkan apapun. 3 manik roh lainnya sepertinya tidak berada di dekatnya. Saat ini, suara yang sangat marah datang dari luar pintu. Siapa dia, Su Lin, yang ingin dia perintahkan padaku, mimpi? Aku tidak akan pernah mendengarkan sepatah kata pun darinya. Jika kemampuannya lebih baik dariku, aku tidak akan banyak bicara, tapi dia hanyalah orang biasa. Tidak ada yang patut dipuji. Tetua itu benar-benar mengirimnya ke Gunung Tiangshuan. Bukankah ini cara untuk mati? Aku tidak ingin mati bersamanya. Chen Yuan lah yang mengeluh. Aiden membuka matanya dan sadar kembali. Bang! Pada saat inilah pintu dibuka paksa oleh kekuatan yang sombong. Orang baru, keluar dari sini. Mari kita bertarung. Jika kamu kalah, aku akan membuat keputusan untuk pergi ke Gunung Tiangshuan. Aiden melirik ke pihak lain, saya tidak membuat keputusan, dan tidak ada gunanya bagi Anda untuk datang kepada saya. Pergilah ke tetua kedua untuk bernalar. Jika dia setuju, saya secara alami akan mendengarkan perintah Anda. Bab 1499, Gunung Tiangshuan. HMPH, kamu pecundang, kamu hanya menggunakan orang tua sebagai tameng. Biarkan aku menguji berapa beratmu. Seorang pria kuat di tahap akhir alam transformasi ilahi di sebelah Chen Yuan menghancurkan tanah dengan kakinya. Di dalam lubang besar, ada partikel batu pecah yang melayang di udara, memotong ruang seperti bilah tajam Bai bergerak maju untuk membunuhnya. Cahaya dingin terpantul di mata Aiden, dan batu seperti pisau itu sepertinya terkendali, kembali ke jalur semula dan mengenai lawan. Ceka. Batu itu membelah pakaian orang lain dan kemudian memotong kulitnya lagi, dan noda darah muncul di depan mata semua orang. Lain kali kamu berani mengambil tindakan, jangan salahkan aku karena mengambil nyawamu secara langsung. Suara acuh tak acuh Aiden membuat orang kuat di tahap akhir alam transformasi dewa gemetar hebat. Dia menundukkan kepalanya dan melirik bekas darah di tubuhnya. Dia menghirup udara dingin, mungkin tidak dapat mengambil tindakan sendiri. Selain itu, pihak lain hanya bertindak santai dan serius, jika tidak, dia tidak akan terluka sejauh ini. Orang ini tidak mudah untuk diajak main-main. Ledakan, pada saat ini, tanah yang dihancurkan oleh kakinya secara ajaib menutup dan kembali ke tampilan aslinya, seolah-olah tidak pernah retak. Kekuatan ini, ekspresi semua orang berubah drastis, mereka mencapai kondisi menjadi dewa, apalagi meninggalkan tanah, tidak sulit untuk menghancurkan dunia kecil lagi. Mereka bertanya pada diri sendiri bahwa mereka tidak dapat melakukannya, bahkan Chen Yuan pun tidak dapat melakukannya. Dan sungguh luar biasa bahwa orang baru ini bisa melakukan ini. Ekspresi Chen Yuan berubah, dan dia segera berkata, ayo pergi. Menghadapi Aiden, dia tidak lagi berani bersikap terlalu sombong. Apakah ini akhir dari masalahnya? Apalagi? Chen Yuan memelototinya dengan tajam. Aiden baru saja memberinya peringatan dengan sengaja. Jika dia terus bertindak sembarangan, segalanya mungkin tidak akan menjadi lebih baik. Tidak lama setelah Chen Yuan pergi, sosok tulang tetua kedua muncul. Melihat ke tempat dia baru saja bertarung, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, bajingan kecil ini. Tapi matanya segera menjadi serius, dan dia sebenarnya diam-diam mengamati apa yang telah dilakukan Aiden. Memang benar kemampuan Aiden untuk mengembalikan tanah retak ke keadaan semula. Anda tahu, lubang yang dalam di tanah setidaknya memiliki kedalaman ratusan kaki, tetapi Aiden memulihkannya hanya dengan sebuah pikiran. Terlebih lagi, dia tidak yakin Aiden tidak memperhatikannya. Orang ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Sepertinya dia perlu diselidiki dengan cermat. Gu Chen berpikir begitu dalam hatinya. Kemudian, sosoknya perlahan menghilang. Saat ini, Aiden sedang mengamati setiap gerakan pihak lain di balik pintu. Melihat Gu Chen pergi, wajahnya di balik topeng sedikit berubah, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Setiap gerakan pihak lain berada di bawah kendalinya. Dia perlu menggunakan debu tulang untuk berhubungan dengan beberapa manik roh lainnya. Hanya dengan cara ini dia dapat menghancurkan klan roh tulang dalam satu gerakan. Sudah lama sekali sejak dia datang ke wilayah bintang Tianqiu, dan sudah waktunya dia pergi. Keesokan harinya, dia menerima perintah Gu Chen dan pergi ke Gunung Tiangshuan bersama Chen Yuan. Gunung Tiangshuan juga merupakan wilayah milik klan roh tulang.
Pertempuran ini adalah pertarungan antara orang-orang kuat dalam klan Roh Tulang, dan lawan mereka adalah Zuyu, orang terkuat di bawah Tetua Agung Gusuan. Dengan kecepatan mereka berdua, dibutuhkan waktu kurang dari sebatang dupa untuk tiba di depan Gunung Tiangshuan. Pada saat ini, Gunung Tiangshuan dipenuhi dengan energi spiritual yang sangat kaya, dan energi spiritual di dalam tanah mengalir deras menuju di luar. Pegunungan menjadi panas. Orang ini Zuyu sebenarnya ingin menggali seluruh Gunung Tiangshuan untuk mendapatkan tulang Tiangshuan. Dia benar-benar tidak bermoral. Chen Yuan mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, saya telah merasakan auranya. Dia ada di pegunungan di depan. Ayo kita cari dia. Saat mereka berdua hendak pergi, sesosok tubuh muncul dan berdiri di depan mereka. Kalian berdua tetap di sini. Aiden melihat kemunculan tiba-tiba lelaki tua berjubah putih itu dan sedikit mengernyit. Pria ini tampak baik hati, namun hatinya penuh permusuhan terhadap mereka. Penatua Pelindung, mengapa kamu ada di sini? Wajah Chen Yuan sedikit berubah, dan dia segera mengirim pesan ke Aiden. Ada 3 tetua penjaga di klan Roh Tulang. Masing-masing tetua penjaga berada di puncak alam transformasi dewa. Mereka adalah makhluk yang berdiri di puncak dari klan Roh Tulang. Tetua pelindung di depanku bernama Xuan Shen. Dia mahir di jalan para dewa dan pandai mengendalikan lawan dengan kesadaran spiritualnya untuk membunuh. Aiden mengangguk sedikit, dan segera tubuhnya melayang ke depan. Penatua Xuan Shen, bisakah Anda mengizinkan kami lewat? Kita semua bisa bertarung demi tulang mendalam surgawi, mengapa para tetua harus menghentikan kita? Tulang mendalam langit adalah benda suci, dan itu harus diberikan kepada orang yang paling cocok. Zuyu, murid dari Tetua Agung, adalah makhluk teratas di antara generasi muda di klan. Tulang mendalam langit sangat cocok untuk bergabung dengannya. Anda tidak harus memperjuangkannya. Makhluk paling elit di generasi muda. Aiden mendengus sedikit, terlihat sangat menghina. Dia telah melihat bahwa meskipun tetua penjaga juga merupakan yang teratas di klan, pria di depannya tampaknya berada di pihak Tetua Agung. Dari sini, dia juga dapat melihat status Tetua Agung Gusuan di klan. Sangat disayangkan untuk menyembunyikan identitasnya, dia tidak bisa terlalu dekat dengan Gusuan sekarang, jika tidak, akan lebih mudah untuk mendekati 3 manik roh lainnya. Xuan Shen memandang Aiden dan matanya terfokus, apakah kamu tidak yakin? Tentu saja saya tidak yakin. Aiden melintas dan muncul di belakang Xuan Shen, menyebabkan ekspresi Chen Yuan tiba-tiba berubah. Aiden benar-benar mengatasi rintangan Xuan Shen. Jika itu dia tidak akan pernah bisa melakukan ini. Terlebih lagi, dia sama sekali tidak memperhatikan saat Aiden lewat. Anak itu gila. Xuan Shen sangat marah, dan dengan lambaian tangannya, angin kencang tiba-tiba bertiup, membunuh Aiden di belakangnya. Aiden membentuk segel dengan tangannya, dan perisai api muncul di depannya. Saat tamparan besar itu jatuh, ia menghantam perisai api dengan keras. Bang, terdengar suara keras, dan telapak tangannya meledak. Tapi perisai apinya masih bersinar terang, tidak menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Itu terlalu menakutkan. Bahkan dengan kesombongan Chen Yuan, ada kekacauan di hatinya saat ini. Baru saja, Aiden dengan paksa melewati rintangan lawan, dan sekarang dia menahan pukulan kuat lawan secara langsung. Ini jelas bukan keberuntungan, tapi kekuatan nyata. Dia sekarang sangat senang karena dia tidak menyerang Aiden kemarin, jika tidak, dia mungkin akan mati mengenaskan. Senyuman muncul di bibir Aiden. Sekarang, apakah saya memenuhi syarat untuk masuk? Apa yang dia gunakan adalah kekuatan Flame Spirit Pearl, dan dia menggunakan teknik budidayanya sendiri untuk mengaktifkan kekuatan Flame Spirit Pearl untuk memadatkan perisai cahaya api. Meskipun lawan akan melihat kelainan, mereka tidak akan pernah menyadari bahwa itu adalah kekuatan mutiara roh. Bab 1500, Bulu Bambu. Teruskan. Xuan Shen hanya mengucapkan 2 kata ini. Terima kasih. Aiden berbalik dan menatap Chen Yuan di belakangnya. Chen Yuan dengan cepat datang ke sisinya dan menatapnya dengan kagum. Jangan lihat aku seperti itu. Aiden melangkah maju dan terbang ke depan, dan Chen Yuan juga dengan cepat mengejarnya. Sekarang saat dia menghadapi Aiden, dia tidak lagi memiliki kesombongan. Xuan Shen memandang Aiden yang hendak pergi dan bergumam, kekuatan macam apa itu tadi. Dia merasakan sedikit keakraban, tapi dia tidak tahu apa itu secara spesifik. Saat ini, Aiden dan Chen Yuan telah tiba jauh di dalam pegunungan. Mereka berdiri di kehampaan dan melihat 4 formasi bintang di bawah. Tiba-tiba, formasi bintang meledak dengan cahaya putih yang menyilaukan, dan setiap formasi bintang sinar terang cahaya terbang dari diagram formasi dan bergegas ke langit, terhubung ke formasi besar di kehampaan. Berdengung, tanah tiba-tiba retak terbuka pada saat ini, dan tulang putih sepanjang 1 kaki terbang keluar dari tanah dan bergabung ke dalam formasi besar. Kekuatan spiritual yang sangat besar langsung mengelilingi ruang dalam radius ratusan mil. Xuan Tiangu muncul. Mata Chen Yuan tertuju pada tulang spiritual seperti giok putih di atas. Itulah target mereka kali ini, tulang Xuan Tian. Chen Yuan,
Aku tidak menyangka pecundang sepertimu bisa datang ke sini. Sesosok bangkit ke dalam kehampaan, menatap Chen Yuan dan Aiden di bawah, dengan cibiran di matanya. Zuyu, apakah kamu ingin mendapatkan tulang Suantian, mimpi? Chen Yuan menatap pemuda berjubah putih. Pria ini adalah Zuyu, seorang pemuda yang dikatakan berada di puncak klan Rao Tulang. Dibandingkan dengan dia, pusat perhatian Chen Yuan jauh lebih lemah. Zuyu menundukkan kepalanya dan melirik ke tulang roh giok putih, dan tersenyum sedikit. Sekarang tulang Suantian telah lahir. Formasi Suantian 4 sisi ini secara khusus saya persiapkan untuk tulang Suantian. Sekarang telah jatuh ke dalam formasi, maksudnya, sudah saya peroleh. Jika Anda ingin merebutnya, saya tidak keberatan, selama Anda memiliki kemampuan. Setelah mengatakan itu, Zuyu membentuk segel dengan tangannya, dan cahaya misterius jatuh ke dalam formasi. Ayo, biarkan aku mencoba berapa berat badanmu. Zuyu menyingkir dan membiarkan Chen Yuan merebut tulang Suantian. Pria sombong, kuharap kamu tidak menyesalinya. Begitu dia selesai berbicara, Chen Yuan mengambil tindakan. Bayangan guntur. Dia berteriak pelan, dan suara menderu bergema di tubuhnya. Cahaya guntur mengelilingi tubuhnya, dan cahaya guntur berkumpul di bawah kakinya, membawanya ke depan saat dia terbang ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih tulang Suantian di depannya, dan saat dia hendak menyentuh tulang spiritual, serangkaian panah bulu putih tiba-tiba melesat keluar dari formasi, dengan ujung yang tajam, menembus setiap sudut tubuhnya. Chen Yuan tidak berani gegabah sama sekali. Sambil berpikir, aliran angin kencang muncul di sekitar tubuh dewa. Panah bulu putih menembus angin kencang dan jatuh satu demi satu, tidak mampu menembus pertahanannya. Panah tulang misterius. Zuyu mengetukkan jarinya, dan cahaya spiritual muncul dari tulang Tiang Xuan dan dituangkan ke dalam panah bulu. Panah bulu itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan spiritual yang besar, menembus angin, dan jatuh ke daging dan tulang Chen Yuan. Chen Yuan menjerit nyaring dan tubuhnya terbang mundur. Aiden Fei melangkah maju untuk mendukungnya, tetapi saat ini, Chen Yuan terluka parah dan tidak dapat mengambil tindakan lagi. Dia melihat luka Chen Yuan. Selama orang kuat di alam transformasi tidak menderita kerusakan fatal, lukanya akan sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, tetapi tidak demikian halnya dengan luka Chen Yuan. Kembalilah dan sembuhkan lukamu, jika tidak, lukamu akan menyebar dengan cepat, dan kamu akan mati tanpa tubuh utuh dalam 3 hari. Zuyu tersenyum acuh tak acuh, jika kamu mati di sini, aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada tetua kedua. Jelas sekali, dia sedang mengejek pihak lain. Kuali ilahi Aoki. Dengan pemikiran di benak Aiden, kuali ilahi muncul, dan cahaya ilahi jatuh ke tubuh dewa Chen Yuan. Panah di luka Chen Yuan perlahan menghilang, dan luka yang tampaknya tidak dapat disembuhkan itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Chen Yuan terbatuk 2 kali, segera berdiri, menatap lukanya, dengan tatapan luar biasa di matanya. Kekuatan penyembuhan yang sangat kuat. Chen Yuan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kuali ilahi Aoki. Kuali ilahi inilah yang menyembuhkan lukanya. Tentu saja, ini juga bergantung pada kekuatan Aiden. Zuyu dalam kehampaan menatap Aiden di bawah. Orang yang tidak layak untuk diperhatikan ini sekarang memberinya kejutan besar. Dialah yang menyembunyikan paling dalam. Beri aku harta karun di tanganmu. Zuyu menyukai Greenwood Divine Cauldron. Jika harta karun ini jatuh ke tangannya, pasti akan memberikan efek yang lebih kuat. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Aiden berbicara dengan acuh tak acuh, tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali. Pengadilan kematian. Zuyu mendengus dingin, membentuk segel dengan tangannya, dan seberkas cahaya tulang jatuh dari langit. Diagram formasi misterius 4 arah, mengikat Changlong. Seolah-olah formasi tersebut telah menerima perintah, ia mengirimkan sinar cahaya spiritual untuk menahan Aiden, bahkan membuat Changlong sulit untuk membebaskan diri. Sekarang, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Zuyu tertawa menghina. Di bawah formasi besarnya, bahkan mereka yang berada di puncak transformasi bahkan tidak bisa berpikir untuk melarikan diri. Aiden tidak berbicara atau bahkan melihat orang lain. Zuyu berpikir bahwa dia telah menerima takdirnya, jadi dia memusatkan seluruh perhatiannya pada Suantian Bon. Dia terbang ke depan dan meraih tulang Suantian, cahaya cemerlang bersinar di matanya. Suantian Bon akhirnya jatuh ke tangannya. Kamu ceroboh. Pada saat ini, sebuah telapak tangan tiba-tiba muncul di belakangnya. Bulu bambu semuanya dingin. Ledakan, kekuatan guntur yang mendominasi menembus tubuhnya dan menghempaskannya. Suantian Bon diperoleh oleh orang di belakangnya. Itu Aiden, kamu menyerang secara diam-diam. Aiden tersenyum tipis dan menyingkirkan tulang Suantian. Serangan diam-diam tidak ada. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang kuat, mustahil baginya untuk melepaskan diri dari formasi pengikat naga, apalagi menyerang secara diam-diam lawannya tanpa dia sadari. Semua ini didasarkan pada kekuatan absolut. Ayo pergi.
Aiden menyapa Chen Yuan di depannya, dan segera meninggalkan tempat itu dalam sekejap. Chen Yuan tertawa keras, hahaha, aku tidak pernah mengira kamu, Zuyu, akan menderita sehari pun. Wajah Zuyu menjadi pucat, dan saat dia hendak mengambil tindakan, Chen Yuan terbang menjauh. Penatua Xuan, keluar. Zuyu berteriak dengan marah, dan dewa misterius yang tersembunyi di kegelapan perlahan muncul. Tuan muda. Sikap Xuan Shen sangat hormat. Jika adegan ini dilihat oleh semua orang, mereka akan ternganga. Sungguh luar biasa bahwa tetua bermartabat yang melindungi hukum benar-benar menyebut Zuyu sebagai tuan muda. Katakan padaku apa yang terjadi dan bagaimana kedua orang itu menerobos masuk. Xuan Shen terdiam lama, lalu dia menghela nafas dan menjawab, bahkan aku tidak bisa menghentikannya. Zuyu sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Xuan Shen berkata bahwa dia tidak dapat menghentikannya. Bersambung.